Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang hadir di tempat ini semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Suami-suami ataupun suami ibu, hakikatnya semoga Allah jadikan suami yang lil muttaqina imama, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak keliru hari ini katanya hari hijab dunia apa ya? Apa ya? Saya temalam tuh ada apa? Ada hari hijab dunia apa gitu ya? Sehingga saya tadi bukan di apa namanya? Coba untuk diwawancara masalah hijab, lalu saya terfikir untuk ingin membahas itu, dan begitu saya duduk juga ada sebuah pertanyaan di sini pun bertanya tentang hijab. Iya, jadi subhanallah kayaknya iya hijab. Jadi saya memang ini hijab dunia apa gitu ya. Jadi kemarin gini sebentar ini dengan mengatakannya di sini berusaha program begini. Bohongmu besok adalah International Hijab Day. Nah itu dia. Iya, dengan mengatakan begini, Ustadz, berhubung besok adalah International Hijab Day, program kami bla 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 segalanya akan menghubungi gini. Saya bilang hijab day itu apa? Saya juga nggak ngerti, katanya dia bilang. Ya sudah kalau gitu, kalau hanya untuk menyampaikan masalah hijab oke gitu ya. Tiba-tiba saya coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka tadi pagi. Setelah itu dari apa-apa yang saya sampaikan, jangan sampai mungkin mereka dengar tapi Bunda tidak dengar, rasa-rasanya kurang afdol. Iya. Saya akan mulai begini Bunda, sebelum nanti berterima kasih dengan pertanyaannya nanti saya sampaikan di ujung. Lihat, hari ini kita akan kasih judul dengan matan, karena ini hari Kamis pertama ya. Kamis pertama bukan sekarang ini. Iya, biasanya Kamis pertama itu bebasnya apa ya pelajarannya ataupun apa yang akan kita bahas begitu. Bismillah. Jadi kalau dilihat hari ini adalah apa dibilangnya, hijabmu adalah kemuliaanmu, boleh. Hijabmu adalah kehormatanmu, boleh. Hijabmu adalah cahayamu, silahkan. Iya, ini adalah syair-syair Arab ketika dikatakan hijabuka, iya, atau hijabuki nuruki. Hijabmu adalah cahayamu. Iya. Lalu mengatakan hijabuki, subhanallah, ihtiramuki, kehormatanmu. Jadi hijab adalah cahaya buat Bunda. Hijab adalah kehormatan buat Bunda. Hijab adalah kewibawaan buat Bunda. Jadi terserah, hari ini kita akan membicarakan hijab. Iya, hijab. Karena antara hijab dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Sehingga para ulama mengatakan kalimatnya apa? Hijabmu adalah cahayamu dan kesempurnaanmu adalah akhlakmu. Jadi banyak sekarang ditemukan sholatnya rajin tapi hijabnya tidak, infaknya rajin tapi hijabnya tidak, punten, pergaulannya baik, amalnya baik tapi hijabnya tidak. Ada nggak yang begitu? Ada. Juga sebaliknya, hijabnya mah waduh luar biasa tapi nggak usah diceritakan tapinya. Iya, tapi dalam keadaan seperti itu, dengan mengatakan ada saya yakin ada orang yang sholatnya lebih rajin daripada orang yang berhijab.
ya, perkataannya lebih jujur daripada orang berhijab. Tapi bagi yang seperti itu, apakah tidak mau disempurnakan kebaikan itu dengan cara berhijab? Maka dikatakan bahwa hijab adalah cahaya, akhlak adalah penyempurnaan. Subhanallah. Akhlaknya baik tanpa berhijab seperti tanpa cahaya. Subhanallah. Ada cahaya tanpa akhlak, ya orang hanya melihat terang saja tapi tidak tertarik. Jadi antara hijab dan akhlak luar biasa. Jadi terserah judulnya mau antara hijab dan akhlak, hijabmu cahayamu, hijabmu adalah kemuliaanmu, terserah. Namun saya akan mulai dari perkataan yang sangat indah, dilihat dari kisah Nabi yang disebut dengan kalimullah. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah biduni turjuman, tanpa ada terjemah, tanpa ada menghalangi antara Nabi tersebut dengan Allah. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, dia dari Mesir pergilah ke Madian. Saat tiba di Madian, terjadi kelelahan kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Musa kalau malam hari dia berjalan, siang hari istirahat sebentar, terus berjalan lagi karena ingin menjauh dari Mesir, takut dari kejaran Fir'aun. Setelah membunuh tanpa disengaja. Masih ingat kisahnya ya? Nabi Musa membunuh tanpa sengaja, dikejar, akhirnya berlari ke kampung Madian. Tiba di kampung Madian, Nabi Musa alaihissalam duduk dan melihat beberapa gembala yang mana mereka sedang memberikan minuman kepada gembala tersebut. Sedang berikan minuman kepada para gembala tersebut. Ya, gembalanya dikasih minuman segala macam. Tapi ada dua orang wanita yang duduk agak berjauhan dengan kumpulan laki-laki itu, diam. Lalu Nabi Musa melihat ini sedang berdesak-desakan dari sumber air untuk apa? Memberikan minuman kepada gembalanya. Tapi ada dua wanita sama sekali tidak maju, tidak ke depan, diam saja. Di mana? Di belakang, jauh. Lalu Nabi Musa alaihissalam berjalan. Nabi Musa alaihissalam perkataannya singkat, ma khatbukuma. Subhanallah. Jadi tidak mengatakan, kenalkan saya Musa, saya perjalanan cukup jauh sini, saya mau tahu, itu tidak ada. Iya, itu kelamaan begitu nanya. Tapi dengan jelas, ma khatbukuma. Nabi Musa pun tidak mata. Begitu Nabi Musa berjalan, perempuan ini dengan Nabi Musa berjalan, perempuan itu langsung apa? Memberikan zaharnya, ataupun boleh bisa dikatakan bahasa kerennya ngabalieur. Ya. Jadi begitu datang, dia ngabalieur itu apa? Buang muka. Nah itu dia buang muka. Semua. Tapi buang muka bukan benci, tapi apa? Dengan kehormatan yang ada, begitu datang, begini, subhanallah. Lain kalau mungkin sekarang lewat tuh dia lewat. Subhan, lipstick. Parfum, subhanallah. Nabi Musa berlalu langsung. Subhanallah. Begitu. Bahkan ketika pun nanti saya akan sampaikan, loncat tidak apa-apa, simpan dulu. Ketika Maryam alaihissalam ketika didatangi oleh Jibril tiba kepada Maryam, kaget Maryam. Kenapa? Karena Maryam tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, tidak pernah tersentuh dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Subhanallah, Maryam al-Azra yang bersih, yang suci. Begitu ada Jibril tiba di hadapannya, apa dikatakannya? Subhanallah. Kata Maryam, apa dikatakannya? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan seseorang yang mungkin datang kepadaku. Subhanallah. Jadi ketika ada yang bukan mahramnya, a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya wanita yang memiliki kemuliaan yang tinggi, saat sesuatu mendekat kira-kira menjaga kemuliaannya, subhanallah, aku berlindung kepada Allah. Itu Maryam. Lalu Jibril tiba dengan matan, innama ana rasulu rabbika liyahabalaki ghulaman zakiyya. Aku bukan orang jahat, kata Jibril. Aku adalah utusan Allah yang akan memberikan kepadamu keturunan liyahabalaka ghulaman zakiyya. Aku akan simpan di dalam janinmu atau di dalam perutmu
seorang laki-laki ghulaman zakiyya, ghulam anak yang soleh, jadi nabi ulul azmi yang akan terkenal nabi yang soleh. Maryam senang apa tidak? Bukan senang, malah heran. Bahkan dia dengan mengatakan kata-katanya, anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar. Gimana? Jangan. Gimana aku punya anak nggak pernah tersentuh saya dengan laki-laki? Enggak, jangan. Subhanallah. Yang datang Jibril, terus dikasih tahu kalau kamu akan punya anak yang soleh, jadi nabi. Jangan, aku nggak pernah tersentuh. Hebat, karena mulia. Seorang wanita mulia akan selalu berpikir dengan apa yang ada, Kadang-kadang mengatakan, mah pengen sama dia deh. Kenapa? Pasti turunannya kalau jadi sama dia turunnya bla 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 bla. Orangnya kan turunnya darah kuning. Darah apa tuh kalau itu? Darah biru ya. Dia kan darahnya darah biru nih. Nanti kalau punya begini nanti, subhanallah. Bayangkan ini Jibril yang tiba memberikan kabar li ahabalaki ghulaman zakiyya. Dia bilang dengan mengatakan kalimat yang ada, anna yakunu li ghulam. Gimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar. Nggak ada laki-laki yang dapat menyentuh aku, tiba-tiba aku hamil. Bagaimana? Dijawab dengan mengatakan kata-katanya, dengan menyebutkan kata-kata seperti yang disampaikan kepada siapa? Zakaria ketika memiliki anak. Padahal saat itu Zakaria usianya sudah 100, subhanallah. Istrinya pun sudah hampir mendekati 100. Lalu rambutnya sudah memutih. Dengan matan, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Gimana aku punya anak? Tulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih, istriku mandul, sudah tua juga. Bagaimana punya anak gitu kan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala rabbuka kadzalika, juga aku, kata Allah subhanallah, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang susah menjadi mudah, seperti itu. Dengan kata-katanya, lihat ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ingat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengatakan anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Nah, itu di ayatnya, subhanallah, dalam surat Maryam, subhanallah. Dan itu pula yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam, dengan mudah untuk memberikan anak kepada Maryam. Tapi Maryam saat didatangi Jibril kaget sampai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan dua wanita ini. Begitu datang Musa alaihissalam, Nabi Musa sudah merasakan kalau perempuan ini perempuan yang mulia. Kenapa? Begitu Nabi Musa jalankan, firasat itu ada ya. Ketika ada laki, ini kayaknya laki-laki mau ke sini nih. Begitu. Tidak, ini kayaknya laki yang mau ke sini. Aduh, pantas nggak, udah cocok nggak? Begitu, subhanallah. Apakah begitu lewat? Aduh, ini ada laki-laki sini. Subhanallah. Begitukah atau bagaimana? Subhanallah. Gimana laki-lakinya dong, Bi? Ya bukan gimana laki-lakinya. Tetap saja itu adalah kemuliaanmu adalah ada di pribadimu. Begitu berlalu, Nabi Musa tiba. Apa yang dilakukan perempuan ini? Subhanallah. Seolah-olah, awas, dia mau berlalu. Ya, apakah berlalu memang Nabi Musa akan lewat saja? Atau memang mau ngajak bicara? Memang Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma? Apa yang membuat kamu duduk? Ini kambing sudah kehausan. Kambing udah kehausan, jam segini belum dikasih minum. Terus kalian duduk-duduk di sini. Karena Nabi Musa juga penggembala, pernah tahu dan sangat tahu kambing yang haus seperti apa, kambing yang lapar bagaimana. Makanya Nabi Musa kenapa ujug-ujug tiba-tiba nanya? Karena melihat kambing itu kehausan. Makanya memberanikan diri. Jangan sampai kambing ini mati karena kehausan. Datanglah Nabi Musa dengan mengatakan, ma khatbukuma? Apa yang kau lakukan? Ini kambing nih kehausan. Apa yang telah kau lakukan sehingga kambing ini dibiarkan dalam keadaan haus? Pendek jawab pertanyaan, ma khatbukuma? Jawabannya apa? Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalata, dua orang wanita yang mengatakan, subhanallah, wanita yang penuh dengan rasa malu, punya rasa malu. Wanita mengatakan, la nasqi hatta yusdira punten hatta yusdir ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata-katanya sudah begitu. Kami tidak mungkin berdesak-desakan dengan laki-laki itu.
dan bapak saya sudah sepuh, sudah tua. Pendek nggak jawabannya? Pendek kan? Dan dengan pendek seperti itu, Nabi Musa sudah paham apa maksud tujuan yang disampaikan oleh siapa? Oleh wanita tadi. Iya. Ketika mengatakan kata-katanya pendek, apa yang diucapkan? La naski hatta yusdira ri'a. Kami tidak bisa memberikan minuman sampai mereka sepi, karena di situ laki-laki semuanya. Lalu dijawab, wa abuna syaikhun kabir, dan bapakku sepuh. Bapakku sudah tua. Selesai kan? Nggak ada mengatakan, hehe, ini kami kan nggak mungkin loh, itu kan banyak laki-laki di sana. Saya kan wanita terhormat duduk di sini. Sebetulnya sini tugas bapak, cuma bapak saya tuh lagi sakit ya di rumah ya. Jadi saya di sini aja deh nunggu dulu. Enggak begitu. Cengar-cengir. Langsung kata-katanya mengatakan, la naski, sambil tidak melihat kepada Nabi Musa, la naski hatta yusdir ri'a wa abuna syaikhun kabir. Pendek. Nabi Musa apa yang dia katakan? Langsung fasaqanahuma, ambil kambingnya, bawa. Nabi Musa, langsung Nabi Musa, saya akan kasih minuman, saya akan bawa minuman. Tidak mengatakan, boleh saya yang bawain, mbak duduk aja di sini, tenang, saya akan bawa ke sana. Sama-sama genitnya kalau gitu. Subhanallah, tenang ya mbak ya, ini aku nih, untung aja saya lewat. Sebetulnya sih saya tadi mau lewat ke sana, tiba-tiba Allah pertemukan kita gitu loh, lewat sini. Subhanallah. Kan ada orang yang aneh-aneh gitu. Ada bilang mengatakan, saya sebetulnya ini lebih hasil doa saya itu kayaknya diijabah. Apaan? Subhanallah. Dia mengatakan kayaknya saya udah doa, kebayang dia terus. Belum tentu. Jadi kadang-kadang jangan terlalu pede dengan masalah itulah. Iya, jangan mengatakan tetap harus doa, harus ada. Tapi jangan, apa dibilangnya bahasa sekarang ya? Jangan lebay gitulah. Iya, dengan mengatakan ini gara-gara saya tadi kepengen, tadinya saya mau lewat situ loh ya, tapi gara-gara lewat sini akhirnya memang kaki ini udah melangkah ke sini ya. Memang Allah pertemukan kita di sini. Iya, memang kalau Allah sudah pertemukan itu indah sekali. Udah mbak duduk aja ya, saya bawa apa? Kambingnya. Subhanallah, tidak. Nabi Musa hanya mengatakan, baik. Tahu, Nabi Musa paham, ini wanita terhormat, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki yang ada di sana, maka nunggu sampai sepi baru dia masuk. Tapi ini kambing seperti apa sabarnya? Di mana hausnya? Dan tidak bisa seperti itu, maka mengatakan kalimatnya, diambil jalan. Dan perempuan pun tahu dengan mengatakan karena bawanya ke sana. Setelah itu dikasih minum. Dengan fasaqanahuma, selesai. Lihat, begitu sudah dikasih minumannya, dibawa lagi apa yang dikatakan. Tsumma tawalla ila dzil. Nabi Musa begitu, serahkan, selesai. Wala kilma, tidak ada kata-kata, selesai, langsung balik. Selesai, langsung berangkat dan duduk di bawah pohon. Subhanallah, tidak ada. Begitu diselesaikan, alhamdulillah, capek juga loh saya kasih air situ, capek loh, desak-desakan, wah rame lagi banget, untung ada saya itu. Ini kambing bagus-bagus ini, berapa sih kalau dijual harganya? Ini yang jantan kayak gimana betina? Lah haula, nggak ada kata-kata. Karena apa? Karena tahu laki-laki pun melihat wanita yang mulia seperti itu, segan dan bagus, terhormat, dengan mengatakan ma khatbukuma, dijawab tadi fasaqalahuma. Terus apa dikatakan? Tawalla ila tsumma tawalla ila dzil, berangkat dan duduk di bawah pohon. Saya tidak sampaikan, tapi nggak apa-apa. Untuk masalah doanya punten, Nabi Musa itu saat itu dalam kesulitan, Bunda. Banget kesulitan. Kenapa? Satu, kesulitannya dikejar-kejar oleh Firaun. Yang kedua, kesulitannya entah kemana dia pergi. Ketiga, dia datang ke sana nggak ada yang dituju. Di kampung gharib. Gharib itu kampung aneh buat dirinya, pendatang. Dan dia nggak tahu ketemu siapa, mesti ngapain, berbuat apa, terus harus kemana. Pokoknya saat itu tidak ada satupun yang harus dikerjakan, pokoknya hidup saat itu tanpa tujuan. Mau kemana? Terus setelah itu apa? Tsumma tawalla ila dzilli, duduk. Ini simpan dulu masalah wanitanya, saya khususkan bagi Nabi Musa karena di sini ada doa. Bunda sumpah punya masalah, punya problem yang berat sekali. Baik dalam masalah bisnis, baik dalam masalah keluarga, sehingga ibu tidak lagi bisa untuk berpikir apa yang dikerjakan. Ambil doa Nabi Musa. Subhanallah, doa Nabi Musa mengatakan, lalu Nabi Musa saat itu duduk di bawah pohon, faqala, doa apa doanya? Rabbi inni lima anza ilayya min khairin fakir. Masya Allah doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya
min khairin faqir. Min khairin faqir. Kalau mau dilihat itu ada di surah Qasas, ya. Di ayat di surat Al-Qasas. Iya. Ini ada di surat Al-Qasas, itu ada di surat Al-Qasas. Ayatnya itu kalau tidak keliru, pokoknya cari di ayat antara 23 25, ya. Tapi insyaallah di ayat 25, ya, doa Nabi Musa alaihissalam dengan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa artinya? Ayat 24. Iya, di ayat 24 dengan mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa arti doa ini? Masya Allah, doa ini top, indah. Begini Bunda, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa yang luar biasa. Rabbi, ya Rabb, Allah, ya Allah, turunkanlah kepadaku yang dalam keadaan sumpah tidak bisa berpikir apa-apa sesuatu yang paling baik untukku. Jadi itu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku yang terbaik. Apa sih yang terbaik hari ini? Saya bingung nih. Saya maju mundur kanan kiri apa belakang apa yang harus dikerjakan. Saya jawab A, B, C, D. Saya harus apa? Ibu tidak tahu apa yang harus diputuskan. Ibu tidak tahu kemana harus melangkah. Ibu tidak tahu harus kemana, harus memutuskan, melangkah ataupun memberikan jawaban. Maka jawabannya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat fakir. Sangat fakir. Fakir itu gak punya apa-apa, gak punya keinginan apa-apa. Saking apa? Saking sumpeknya, saking baluang itu bahasa saya tuh. Saking apa itu ya? Saking mentok nggak bisa berbuat apa-apa. Maka tolonglah aku olehmu dengan sesuatu yang terbaik untukku. Masya Allah. Lihat, baca doa ini. Lalu apa yang terjadi? Karena Nabi Musa alaihissalam memohon kepada itu yang terbaik untukku ya Allah. Ternyata doa itu luar biasa. Apa coba? Allah nikahkan melalui salah satu dari putri yang tadi, iya kan? Allah angkat dianya juga jadi nabi, rasul. Subhanallah. Inilah doa yang dikabulkan oleh Allah ketika Nabi Musa memohon dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Lihat, setelah itu apa? Perempuan itu datang ke bapaknya. Bapaknya nanya, kok jam segini udah pulang? Ada laki-laki yang baik dan laki-laki yang soleh. Laki-laki itu menolong kami. Lalu perempuan itu mengatakan, bapak, ayahku, kami ini wanita, tidak mungkin bisa berdesak-desakan untuk apa? Mengambil air dengan laki-laki lain. Kami ini perempuan. Gimana kalau kita bayar aja laki-laki tadi itu? Untuk apa? Untuk menjadi penggembala ini. Subhanallah. Maka ayo silahkan berangkat. Panggil laki-laki itu. Lihat. Perempuan itu datang menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Tapi Bunda lihat, wasf yang indah dalam Al-Quran. Gambaran perempuan itu datang menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Digambarkan dalam Al-Quran. Lihat kata-katanya. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Subhanallah. Maka salah satu di antara mereka ini, mereka berdua, berjalan kepada Nabi Musa. Stop di situ saja? Tidak. Ala istihya, dia berjalan dengan penuh rasa malu. Rasa malu dia bicara. Dia rasa malu dia. Gimana sih kalau perempuan itu punya rasa malunya? Punten. Perempuan ini misalnya punya rasa malunya 100 misalnya. Laki-laki juga 100 misalnya. Kalau perempuan aibnya terlihat 1 lembar saja hilang, ketahuan aibnya, itu nggak pede lagi kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki 100 punya rasa malu, 30 hilang, pede aja tetap dia. Itu laki-laki. Saya masih ingat ada santriwati dulu di pesantren Cintawana, di pesantren kami. Iya. Itu beliau habis pengajian kan ada pohon-pohon kayak rambutan atau pohon apa berlalu gitu. Saya masih ingat di samping masjid itu ada pohon rambutan agak ke bawah. Dia sambil berjalan gitu ya. Ininya nyantol ke salah satu ranting. Begitu dia jalannya jatuh dan copot kerudungnya. Setelah kerudungnya lepas, terlihat rambutnya, langsung dia nangis karena beberapa laki-laki melihat. Langsung dia nangis, lari ke asrama, nangis dan besoknya nggak ngaji, dan besoknya pindah dari pesantren.
Kenapa? Malu karena auratnya terlihat. Subhanallah. Wanita zaman dulu itu. Sekarang astagfirullahaladzim, gimana ceritanya? Punten, kita doakan semoga semuanya bisa mencintai Allah dengan sepenuhnya dan taat kepada apa yang Allah inginkan. Ini baru mukaddimahnya saya sampaikan, bahwa lihat seorang wanita ini tamshi ala istihya. Dia jalan kepada Nabi Musa dengan penuh rasa malu. Kalau mau dalam Al-Quran, faja'athu ihdahuma tamshi, selesai gitu. Tapi tamshi, dia berjalan ini apa? Ala istihya. Kalau ala itu lebih atas daripada rasa malu. Punten. Dalam Al-Quran ketika memuji Rasulullah SAW, Al-Quran ada akhlak yang mulia, iya kan? Tapi Rasulullah SAW di atas kemuliaan akhlak siapapun. Maka dijawab dalam Al-Quran ketika memuji Rasulullah SAW dengan kata-kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena di luar batas akhlak yang mulia, di atasnya lagi. Bisa dipahamin ya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti itu. Iya, seperti ada dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi orang yang bertakwa itu hidayah. Ada orang yang masih perlu hidayah. Pernah mendengar umul muhtadun? Muhtadun ada dalam Al-Quran. Muhtadun itu artinya orang yang dapat hidayah dan masih mencari hidayah. Itu muhtadun. Kita ini muhtadun, kita dapat hidayah tapi kita masih mencari hidayah, iya kan? Kalau ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka ini sudah berada di atas hidayah. Jadi ini hidayah ada di atasnya. Masya Allah. Seperti Rasulullah punya akhlak, iya, akhlak mulia. Rasul itu di atas akhlak yang mulia. Maka wa innaka, bukan wa innaka fi khuluqin azim, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim, di atas. Jadi istilahnya melebihi target. Kalau ada nilai cum laude-nya 4, IP-nya ini 5. Ada nggak? Saking pinternya misalnya udah IP-nya I5 aja. Berapa? Subhanallah, tidak ada. Tapi yang jelas saking pinternya, saking hebatnya di atas target, di atas rata-rata. Bisa dipahami ya? Misalnya berlari, ya. Lari paling cepat untuk 100 meter. Misalnya untuk 100 meter, lari tercepat 100 meter adalah misalnya punten 60 detik. Tak 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 60 detik misalnya kan 100 meter. Tapi dia ini sanggup 30 detik. Nah itu tuh lebih cepat daripada target. Wa innaka la'ala khuluqin azim, lebih tinggi daripada akhlak yang ada. Itu subhanallah. Dan di sini mengatakan tamshi ala istihya. Maknanya apa? Kalau semua punya rasa malu, tapi perempuan ini di atas rata-rata rasa malunya. Jadi perempuan ini tamshi ala istihya. Diabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Aduh, kalau orang jalan penuh dengan rasa malu, jalannya kayak gimana kira-kira Bunda? Nunduk. Ini jalan peletak, peletok, subhanallah. Iya jalannya kadang-kadang kayak kanan kiri, subhanallah. Tapi tamshi ala istihya itu penuh dengan rasa malu. Subhanallah, tamshi ala istihya. Iya, lihat. Qalat, dia berkata kepada siapa? Musa alaihissalam. Luar biasa, Pak, kata-katanya singkat, padat, kena. Karena ada orang yang panjang. Terus jadi intinya mau minjem mobil. Oh, intinya begitu. Oh, puter-puter. Ada yang bilang, apalagi kalau orang Arab ini punten jarang berbahasa basi. Kalau Indonesia kan Masya Allah kita mah bahasa basinya panjang. Sampai 3 jam, 2 jam baru intinya. Iya, kadang-kadang mata begini. Saya ini ceritanya, anak saya kan ada 3. Terus yang pertama kan lagi kuliah kedokteran, ya. Alhamdulillah sih udah mulai. Oh alhamdulillah. Yang kedua ini juga lagi kuliah dia di UI, alhamdulillah. Yang ketiga ini alhamdulillah lagi SMA sekarang. Oh iya, semuanya alhamdulillah lancar-lancar. Oh iya, tunggu aja. Tiba-tiba mengatakan dengan iya. Terus kebetulan saya kan lagi kerja nih di satu perusahaan. Sampai sekarang sih kerjanya baik-baik aja, iya. Istri saya juga alhamdulillah jualan juga kerja, iya. Tapi ya itulah namanya kehidupan ya. Kadang-kadang dapat rezeki, kadang enggak. Sebetulnya sih gajian itu kemarin sebetulnya. Cuma ada masalah sedikit ya.
Dan istri saya sudah dapat gajian, cuma kemarin itu ada keperluan beli buku buat abangnya yang di kuliah itu. Jadi gitu, iya. Terus kenapa? Jadi intinya pinjam duit gitu. Muter-muter. Itu istihya. Rasa malu kan ada kan? Nah itu seperti itu. Tapi kadang-kadang muter-muter seperti itu. Nah. Yang paling bagus justru istihya yang ada. Kita harus lihat kepada siapa bicara. Ini dilihat istihya'nya perempuan yang mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Selesai. Pulang. Tidak begitu, sik, bapak saya nyuruh buat ketemu dia. Asik, datang bilang yang tadi nolongin saya ya. Udah tahu orangnya masih itu. Jadi gini loh, saya tuh udah ngomong sama bapak nih, bapak bilang makasih banyak gitu loh. Jadi kalau boleh undang di rumah, ayo makan di sana lah. Maaf ya di rumah saya tuh nggak ada apa-apanya, cuma insya Allah rumah saya baik-baik deh kalau ada apa. Wah, enggak. Kata-katanya mata inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku memanggil kamu lihat zika ajrama lihat zika ma saqaita lana. Dengan mengatakan sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberikan upah apa yang telah kau lakukan kepada kami. Pulang. Subhanallah, nggak ada. Itu bukti perempuan kalau bukan dengan muhrimnya secukupnya bicara. Trek, selesai. Apalagi dengan takut menimbulkan apa? Fitnah yang ada. Subhanallah. Takut, selesai. Trek, selesai. Biarin orang lain, laki-laki yang bukan muhrim kita, punten, dengan mengatakan kayaknya dia nggak mau bicara dengan saya. Nggak apa-apa, biarin. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang punten. Saya ingin mengatakan banyaknya, sebetulnya saya tidak tahu apa husnudzon, apa suudzon. Banyaknya ketidakbaikan antara yang bukan muhrim karena mungkin salah satu daripada laki atau perempuan ini yang bukan muhrim mengatakan kata-kata yang mungkin cukup menggetarkan hati pasangan yang lain itu. Misalnya dia mengatakan, oh gitu ya, mat bobo ya, bobo itu. Ataupun tolong jaga kesehatan ya, siapanya dia gitu kan. Kita aduh jaga kesehatan, perhatian banget dia sama saya. Wah begitu. Iya, maka udahlah kata-kata itu cukup buat suami, cukup buat istri. Mas lagi di mana? Oh rajin banget, udah berangkat ya. Sarapan nggak? Wah pengalaman itu. Subhanallah, haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali kalau sudah pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, mengerikan. Ibu cukup, bapak cukup untuk yang bukan muhrim, summum bukmun umyun fahumla. Tapi itu sebetulnya ayat Al-Quran tentang orang kafir. Tapi kalau diambil bukan tentang makna tafsir di ayat itu ya, tapi ambil hikmah dari mana itu. Summum, apa summum? Summum itu artinya tuli. Summum bukmun itu artinya bisu. Iya. Umyun itu artinya buta. Punten, kalau sudah menikah, dua-duanya itu harus summum bukmun umyun, baru aman. Summum itu apa? Summum itu adalah tuli. Jangan mendengar rayuan dari siapapun kecuali dari rayuan punten pasangan. Summum. Bukmun, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang baik, yang mesra-mesra kecuali hanya untuk pasangan. Iya. Umyun, jangan sekali-kali mata lihat kanan kiri, cukup yang dipandang itu adalah istri yang ada di depan. Masya Allah. Kalau habis nikah dibuka ini, waduh, kacau beliau. Subhanallah. Kacau balau. Kenapa? Ya, kenapa mengerikan sekali? Makanya kalau sombong bukmun umyun. Itu konsepnya. Iya. Maka dengan kata-katanya tamshi ala istihya, dia datang dengan penuh rasa malu. Dia datang penuh dengan rasa malu. Lalu akhirnya Nabi Musa datang dan masya Allah dinikahkan dulu, selesai. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini adalah lihat seorang wanita, punten, seorang wanita memiliki rasa malu sehingga ketika ditanya Nabi Musa datang langsung seolah-olah apa? Bukan seolah-olah, memang apa? Memalingkan mukanya. Setelah itu dengan pertanyaan yang singkat, jawaban yang singkat, bicara kepada orang tuanya, hasilnya pun singkat. Ini adalah ada kata-kata tamshi ala istihya. Bisakah kita menjadi seorang wanita yang tamshi ala istihya? Bunda berjalan tamshi ala istihya, masya Allah, berjalan dengan penuh rasa malu. Selanjutnya, tadi saya sampaikan contoh Maryam ketika kedatangan siapa?
Jibril. Yang kedua, dua wanita ini yang penuh dengan rasa malu berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Maka dengan mengatakan, saya hanya ingin menyampaikan dengan kata-kata Allah, Allah, Allah. Yang menyuruh untuk berhijab itu adalah bukan orang tua, bukan pimpinan, tapi yang menyuruh kita berhijab itu adalah yang telah menciptakan bunda, yang telah memberikan kesempatan hidup kepada bunda, yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada bunda. Jadi yang menyuruh bunda berhijab itu bukan siapa-siapa, tapi Allah. Punten, saya sampaikan, Allah yang menyuruh berhijab, iya. Bukan manusia, bukan. Maka orang yang berhijab pahalanya luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya dia telah menjalankan syariat. Yang keduanya apa? Dia telah berdakwah kepada orang lain dengan hijabnya. Berdakwah dengan ke orang lain hijabnya itu. Jadi ketika ibu berjalan dengan hijab, ini dakwahku. Bahwa aku berhijab seperti ini dakwahku. Jadi orang ketika melihat itu hijab dakwah. Ibu sadar apa tidak saat ibu berjalan dengan berhijab itu lagi ngajak orang berhijab. Kadang-kadang ibu saat berhijab, ibu tidak merasa kalau ibu itu sedang dakwah. Ibu ketika berhijab mau ke mall, ibu sedang dakwah di mall mengajak orang berhijab. Subhanallah. Iya, ibu berjalan kemana sedang berjalan. Ibu adalah da'iyah bil hal. Ibu seorang da'i dengan, maka tolong dengan saya akan mengajak orang-orang berhijab. Bagaimana caranya? Saya akan berhijab. Saya jalan ketika melihat berhijab, maka tolong rapis yang berhijab. Iya, jangan tuh ini hijab jelek banget, astagfirullahaladzim. Makanya yang rapi ke, manis sekali hijabnya, luar biasa. Berapa banyak orang berhijab karena melihat temannya hijab. Cantik juga kamu pakai hijab ya? Iya, saya juga hijab. Awal mulanya demikian. Karena apa? Harus dihargai orang yang belajar berhijab. Kenapa? Karena terkadang saat ini ada hijab yang perlu dihijab. Maksudnya apa tahu? Ada hijab yang perlu dihijab? Udah dihijab sih, tapi masih perlu dihijabin. Subhanallah. Ada. Punten. Jadi hijab, Masya Allah. Pakai hijabnya, Alhamdulillah. Tapi ke bawahnya pakai yang merecet itu apa namanya tuh ya? Yang apa merecet itu saya nggak tahu. Ketat. Subhanallah. Itu ya punten ya, saya kan orang sana jadi agak bahasanya begitu-begitu. Subhanallah. Merecet lagi tuh, ketat. Subhanallah. Jadi ini celananya ketat, seperti kayak buat olahraga apa tuh? Senam kayak gitu ya. Tapi pakai hijab. Ya kalau di dalam nggak apa-apa. Begitu di luar, dia bilang, anaknya, Bu mau mana? Saya ngobrol-ngobrol di satu tempat. Abi lagi sih, ya saya mau lagi beli ini gini. Ya anak saya juga lagi jemput anak saya baru ini. Oh iya, dia bilang, Alhamdulillah bi anak saya sudah hijab sekarang. Alhamdulillah, sebagiannya iya, Alhamdulillah. Mana? Ini bi anak saya bi. Oh, hijabnya mah iya hijab. Tapi bajunya kayak baju renang begitu tuh. Subhanallah. Oh iya, punten. Oh ibu salah. Tidak. Biar karena apa? Mungkin pengetahuannya masih kurang dan tetap harus dihormati. Hijab yang perlu dihijab. Iya. Hijab tahtaju ilal hijab. Jangan sampai begitu. Punten, orang dihijab itu ada 3. Ada orang yang belum dihijab dan perlu dihijab. Ada orang yang sudah dihijab tapi harus disempurnakan hijabnya. Dan ada orang yang sempurna hijabnya tapi harus disempurnakan akhlaknya. 3 bagian itu. Kita ini bagian di mana? Kalau ada orang yang belum dihijab berarti harus dihijab. Iya. Setelah dihijab, tingkatkan lagi. Sudah sempurna hijabnya. Sudah sempurna hijabnya, sempurnakan dengan akhlak hijabnya. Masya Allah. Dan sekecil apapun perbaikan yang dia lakukan, Allah akan kasih pahala. Luar biasa. Misalnya dengan mengatakan, punten, Allahu Akbar, banyak orang yang banget solehah, luar biasa. Kemarin saya nengok punten ke salah satu yang namanya apa? Apa namanya? Penjara gitu ya. Ke salah satu Polres, datang ke situ. Dan ketika berkumpul di situ, itu ada yang istri-istrinya nengok gitu kan? Istri-istrinya nengok. Terus kata di sana dibilangnya itu ketuanya di sana, Bimaki, bisa kasih tausiah nggak? Sebetulnya yang saya tengok tuh hanya 2 atau 3 orang. Bisa tausiah nggak untuk semuanya? Oh boleh.
kumpul. Ternyata lagi pada ngumpul sama istri-istrinya. Jadi yang di penjara itu istri-istrinya juga apa? Nengok gitu ya. Subhanallah, istrinya bilang kepada saya, bilang, Ustaz, saya ini hanya bergantung kepada Allah. Tiap malam saya tahajud, tiap hari saya duha. Ini pun saya tuh Senin Kemis nggak ketinggalan. Besok saya saum Kemis, Ramadan saya habis semuanya. Saya luar biasa, ibadah saya hanya bergantung kepada Allah saja. Tapi lutut kemana-mana. Tong tep, teng top, tong teng top. Bajunya, iya. Lalu dia tapi nyebut Allahnya fasih. Nah, sudah tahajud dia? Sudah. Sudah duha dia? Sudah. Sudah sedekah dia? Sudah. Orangnya hanya tinggal menyempurnakan dengan apa? Busana, dengan hijab. Jadi tidak mustahil orang sholatnya rajin, hijabnya belum. Bisa jadi itu. Orang ngajinya rajin, hijabnya belum. Biar, tapi punten, siapapun yang pernah merasakan dalam itu, minta kepada Allah agar diberikan keinginan yang kuat untuk berhijab. Ya Allah, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Subhanallah. Saya pagi ini, sebelum subuh tadi, satu kisah yang sangat luar biasa, dan ini kejadian nyata. Iya, di daerahnya Kuwait atau Bahrain, seorang anak, Allahu Akbar, ketika dari SD ditarbiyah oleh gurunya, akhirnya anak itu masuk dalam hatinya ingin berhijab. Masuk ke ibu bapaknya, "Pak, Ma, ada kabar gembira buat ibu sama bapak." "Kabar gembira apa, Nak?" "Aku punya kabar gembira." "Kabar gembira apa?" "Aku sudah menentukan besok mau dihijab." Ternyata bukan kabar gembira buat orang tuanya. "Apa? Masih kecil kamu hijab?" Nanti, jangan. "Ma, saya mau hijab sekarang." "Nanti." Punten Bunda, selagi anak itu masih kecil, tempelkan, biasakan. Syiarnya sudah ada, anak kecil sudah jadi da'iyah, lemparkan. Maksud saya lemparkan itu Pak, biar berjalan di mana-mana. Anak kecil sudah berhijab, dakwahkan. Subhanallah, begitu, waduh ini anak lucu banget berhijabnya, asik sekali. Begitu ibunya, purutul, astagfirullahaladzim. Iya, masih kemana-mana. Lah bagaimana dia? Purutul itu apa ya? Purutul tuh kalau ada burung, lepas apa? Lepas bulunya, itu mabung itu namanya. Subhanallah. Iya. Jadi kalau burung kan indah ya. Burung indah nggak? Sekarang bulunya nggak ada, botak, gimana coba? Subhanallah, iya panggang. Ada burung yang indah bulunya, misalnya putih jalak Bali yang begitu indah, masya Allah. Ataupun yang namanya burung apa tuh? Burung di sorga itu cendrawasih. Merak, cabut bulunya, purutul tuh, subhanallah. Dibilangnya, astagfirullahaladzim. Tapi jangan-jangan begini, begitu ada lihat itu si purutul, jangan. Husnul Dzan. Ya, di pertemuan lalu saya katakan kepada Bunda, orang mukmin itu apa yang dilihat selalu berpikiran husnudzan dan selalu doa yang baik. Itu orang mukmin. Itu orang mukmin itu begitu ngelihat sesuatu husnudzan doa itu orang mukmin. Iya. Jadi Bunda dengan mengatakan, "Nah, kamu ini udah SD ya. Kalau Senin Kemis pakai hijab ya, Nak ya. Belajar ya. Belajar dari kecil. Nanti kalau udah SMP, semakin besar makin susah. Makin besar makin susah Bunda, subhanallah. Jadi tolong tempelkan ya, tolong tempelkan. Sedikit-sedikit saja, dibiasakan. Kenapa? Dia akan terbiasa dengan hijabnya. Dan Bunda akan dapat pahala yang luar biasa. Subhanallah. Dilanjutkan, orang jangan nanti aja kalau udah SMP, nanti akhirnya dia bersabar. Minta kepada Allah agar ya Rob, seperti itu. SMP dia bilang, kelas 1, nanti aja kalau kelas 2, mundur lagi. Setelah kelas 2 dia bilang, "Ma, besok saya tidak boleh." Bapaknya datang memarahinya. Lalu akhirnya dia bilang, "Besok saya tidak akan keluar rumah sebelum saya ini bisa keluar rumah dengan hijab." Subhanallah. Iya. Kalau dengan mengatakan pokoknya saya tidak akan keluar rumah kecuali saya berhijab. Allahu Akbar, perempuan itu. Bapaknya marah, ditamparnya, ibunya marah, ditamparnya, benar asli nggak keluar rumah. Sampai akhirnya anak ini sakit. Dalam keadaan sakit, "Kamu pergi sekolah." "Saya tidak sekolah." "Kamu pergi sekolah." "Saya tidak sekolah." "Sampai kapan?" "Sampai kalian mengizinkan saya untuk berhijab baru saya keluar." Anak SMP kelas 2. Subhanallah. Anak SMP kelas 2 berapa? Umur berapa tahun?
Ya, balik. 9 tahun tuh banyak wanita yang sudah balik. 8 tahun juga sudah ada. Tolong tempelkan hijabnya. Bunda, kadang-kadang naudzubillah, nanti ada pertanyaan sangat baik sekali ya dari akhwat kita, nanti kita akan bahas. Subhanallah, dengan adanya wanita, kadang-kadang ada orang tua melihat, "Nak, biar terurai dulu rambutnya." Dan berapa banyak orang tua yang bangga kepada anaknya karena cantik terurai rambutnya, hakikatnya dia bukan orang tua yang benar ketika membiarkan anaknya terurai hijabnya. Kenapa? Karena satu helai rambut itu seperti 1 tahun di neraka. Itu bukan hadis, tapi para ulama. Astagfirullah. Iya, sehelai rambut hitung 1 tahun di neraka buat orang tuanya. Sekarang itu apabila ada orang yang lihat anak kita dilepaskan kemana, ke mall segala macam, ada anak laki-laki yang melihat rambutnya ada, iya, halangi bunda. Nah, ingin jadi mulia kamu itu tolong nak hijab. Nih anak ini tidak keluar kecuali dengan hijab. Tambah marah. Tapi setiap malam anak ini memohon kepada, "Ya Rabb, saya ingin berhijab. Orang tua saya tidak mau. Berikan hidayah kepada orang tua saya. Berikan hidayah kepada orang tua saya." Tidak putus memohon kepada Allah. Tidak putus. Allahu Akbar. Sampai sakit. Wajahnya garang. Tetap ketika melihat. Pokoknya tetap sekolah. "Pak, saya sakit bunda. Ayahanda, saya sakit." Ya, tetap sekolah. "Saya pun tetap tidak akan sekolah kecuali dengan hijab. Mohon pada Allah, memohon pada Allah pagi-pagi. Subhanallah, bapaknya datang. "Gimana kabarmu nak?" Dia bilang, "Masih dalam keadaan sakit." "Saya masih sakit." "Kamu mau sekolah nak?" "Saya mau sekolah dengan syarat dengan hijab." Subhanallah, sakitnya sudah cukup parah. Lalu dengan mengatakan, "Nah, subhanallah, kamu benar mau pakai hijab?" "Iya." Sebentar, keluar, datang ibunya. "Nak, mau sekolah nak?" "Saya mau sekolah bunda, asal dengan hijab." Ini kisah ini sampaikan oleh Syekh Nabil Awadi. "Iya, saya mau sekolah asal saya pakai hijab." "Baik, kamu mau seperti itu?" "Iya." "Sebentar, ada kabar gembira untukmu." "Pak, sini." Datang bapaknya membawa bingkisan. Dibuka, Allahu Akbar, seragam sekolah lengkap dengan hijabnya. Allahu Akbar. Saat melihat seragam sekolah dengan hijabnya, perempuan itu, Allahu Akbar. "Ibu bapak terima kasih." "Iya nak, saya mau sekolah sekarang. Saya mau sekolah, saya mau keluar dengan hijab saya." Subhanallah, dia gunakan hijabnya keluar sekolah. Di sekolah sedang duduk, penyakitnya tidak terkontrol, wafat dalam keadaan berhijab. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa, orang tuanya untung sudah mengizinkan berhijab. Dan beliau dalam keadaan wafat di sekolah dalam keadaan hijab. Yang luar biasa. Jadi bunda punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Anak kita ini mumpung masih kecil, jaga hijabnya. Ibu yang sudah paham, "Nah, saya ingin menjadi ibu yang benar-benar. Jangan sampai satu helai rambut itu menjerumuskan ibu ke neraka. Kamu pakai hijab nak. Saya kan masih kecil nak, sedikit-sedikit nak. Senin Kemis saja dulu. Setelah itu tambah Selasa ya nak ya." Allahu Akbar. Punten, saya masih ingat dulu ketika kami di pesantren, kisah ini harus saya sampaikan. Jadi waktu kita SD kan ada ponakan, ada sepupu gitu, sekolah SD ya kan, ada perempuan, ada juga laki. Begitu anak itu sudah berhijab, setiap lebaran dipanggil sama kakek. Yang sudah pakai jilbab siapa? SD itu. SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi kalau yang kelas 5 itu sudah wajib pakai jilbab. Kelas 6 itu harus pakai jilbab. Tapi kalau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD sudah pakai hijab, dipanggil sama kakek. Yang sudah pakai hijab siapa? Panggil, "Nih hadiah dari kakek, ini hadiah. Dikasih hadiah." Bunda, ketika anak sudah pakai hijab, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ya Rabb, terima kasih kenapa anak ini sudah diberikan keinginan untuk berhijab. Ini kisah yang sangat memilukan. Saat orang apa? Saat orang ini Allahu Akbar berhijab, tapi walaupun sudah wafat, tapi ini satu hal yang sangat mulia. Jadi dengan mengatakan inilah hijab. Selanjutnya saya katakan, lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang hijab. Allahu Akbar. Kata-katanya ada di dalam surat Al-Ahzab, semua tahu ayat 59, "Ya ayuhan nabi,
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wa dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Punten. Perintah hijab ini pertama kali Allah berikan kepada Nabi dulu. Maksudnya kepada istri Nabi, istri Nabi, lalu kepada siapa? Putri-putri Nabi, baru kepada seluruhnya. Jadi, urusan hijab ini boro-boro kita putri Nabi saja disuruh hijab. Dan jangankan putri Nabi, istri-istri Nabi saja disuruh hijab. Perintah hijab ini sama buat istri Nabi, buat putri Nabi, dan buat kita. Tidak ada perbedaan. Allahu Akbar. Ibu disuruh hijab, iya, seperti halnya Allah telah menyuruh hijab kepada siapa? Istri-istri Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Pertama kali dipanggil untuk ya ayyuhan Nabi, ai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, ya Allah, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan orang-orang mukminin perempuan semuanya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk memanjangkan jilbabnya, bajunya, pakaiannya. Makanya dipanjangkan pakaiannya, maksudnya berjilbab panjang, subhanallah, menutupi aurat yang ada. Lalu dengan mengatakan dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Itu adalah khas yang sangat luar biasa. Ketika saya katakan dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain, kita waktu itu bicara sama siapa ya? Siapa saya lupa namanya. Rohalah siapa Mi? Itu dia yang pernah bicara itu. Saya lupa namanya. Iya. Itu dia tuh namanya. Iya, Rohalah tuh. Iya. Iya, itu dia. Saya pernah dalam satu acara, saya bilang ketika dengan mengatakan dzalika ayyurafna fala yu'dzain, itu lebih dikenal dan lebih terlindungi. Ternyata beliau dengan mengatakan sebelum saya berhijab, saya ketika jalan-jalan kemana-mana, makan di mana-mana seenaknya. Di Singapura saya makan enak, di Australia saya makan enak, tapi begitu saya pakai hijab, begitu saya duduk di restoran yang biasa saya makan, ternyata pelayannya, Bu, maaf, ini ada babinya. Waktu saya tidak berhijab, orang nggak ngomong itu ada babinya. Tapi begitu saya berhijab, baru mereka mengatakan, Bu maaf, ini ada babinya. Bu, ini ada babinya. Ternyata saya merasakan dengan berhijab itu bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tadinya saya tidak berhijab. Subhanallah. Punten Bunda, dengan hijab itu bisa bukan hanya sekedar dakwah, iya, bukan hanya dapat pahala, tapi Allah lindungi luar biasa. Lindungi. Ibu pernah tahu yang namanya perang Bani Qainuqa? Itu karena seorang wanita loh perang itu. Jadi ada seorang wanita muslimah belanja di tempat orang Yahudi. Ketika belanja di tempat orang Yahudi, ininya ya diikat sama si Yahudi kurang ajar itu. Diikat lalu dikaitin ke bangku. Iya. Begitu dia jalan, jatuh terlihat tersingkap ininya. Iya. Lalu perempuan itu menangis dan malu. Di situ ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki mukmin. Dia datang mengatakan, karena seorang muslimah dan tidak tahu siapa muslimah itu, tapi muslimah. Dia bilang, kalian melakukan hal ini kepada seorang wanita muslimah? Kamu tidak bayar bla bla segala macam. Terjadi sampai akhirnya pertempuran. Kenapa? Karena saat itu dengan membela wanita muslimah ini, laki-laki ini harus adu jotos. Iya, dan akhirnya laki-laki itu mati atau wafat syahid sampai ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah katakan kapung Banu Qainuqa. Subhanallah. Kapung Banu Qainuqa. Kenapa? Karena telah melecehkan seorang wanita. Subhanallah. Jadi wanita itu luar biasa dalam syariat Islam. Maka dengan kata-kata yang luar biasa ini, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, panjangkan. Dan semua perintah ini sama untuk Nabi, maksud saya untuk istri-istri Nabi, untuk putri-putri Nabi, dan untuk kita semua sama. Bunda tahu, saat itu ada seorang wanita datang ke hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya ini mau keluar rumah, tapi saya ini fakir, nggak punya pakaian yang dapat menutupi aurat saya. Bolehkah saya keluar karena memang terpaksa nggak ada pakaian? Jadi saya harus terlihat rambut saya keluar begini. Rasulullah jawab dengan apa? Jangan keluar kecuali berhijab. Kalau ibu tidak bisa sholat berdiri, apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur baring. Subhanallah. Itu kan? Tapi tidak ada roh, apa namanya itu? Fursah.
Iya, kalau tidak ada air tayamum. Oke. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa bergerak apa, cukup dengan kedipan mata. Itu kalau tidak bisa begini, 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 begini. Saya tidak punya pakaian untuk berhijab, duduk di rumah. Iya, saya nggak punya ini, nggak apa-apa kalau nggak punya mah jalan aja. Astagfirullah, nggak pernah ada. Hijab itu tidak ada rukhsah untuk kalau nggak ada. Kalau nggak ada baju hijab, duduk di rumah. Itu kalau nggak minjem. Sampai Rasulullah katakan minjem sama saudaranya, dikasih pinjem baru keluar. Subhanallah. Jadi tidak ada rukhsah orang harus keluar tanpa menutupi auratnya. Subhanallah. Iya, walaupun dengan sampai kapan aurat ini harus ditutup? Ya, selagi masih kinclong, masih tidak sampai menopause, itu wajibnya. Tapi kalau sudah sepuhnya, misalnya usia 80 tahun, iya, usia itu apakah perlu dihijab? Sebagian ulama mengatakan ini hanya wanita mulia, karomat. Jadi sebagian ulama fikih mengatakan, tapi kalau sepuh nggak wajib lagi. Iya, ada yang tidak wajib lagi. Kenapa? Ya sudah sepuh. Tapi kalau mengatakan ingin jadi wanita mulia, bismillah, tutup. Iya, tapi nggak juga, nggak apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan seperti tapi kalau saja saya nggak, minimal ada di mana? Di kelapa lagi. Di mana? Di kepala. Subhanallah. Ketika ada orang ditempel di sini, baru begini, saya mau coba-coba pakai jilbab, tapi nggak mau ke atas dulu, mau di bawah dulu. Bagus. Silakan hargai. Masya Allah. Punten, mungkin saya pernah cerita, tapi saya tidak mau menceritakan di mana mungkin ada salah satu jamaahnya di sini, saya tidak tahu. Saya pernah kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, pengajiannya itu, subhanallah Bi, ini kan ibu-ibu ya Bi ya, iya. Ada satu orang yang di jilbabnya, yang ngajak pun jilbabnya masih nempel-nempel, kurang beres. Dia bilang, kita mau ada pengajian daripada nungguin anak-anak ya, tapi Bi mau nggak ngajinya itu? Kalau disuruh di musola dia nggak mau, apalagi kalau di ruang-ruang. Terus gimana? Tapi saya nggak enak juga Bi, iya. Ngajinya itu mau ngomong nggak kayak di kafe-kafe gitu, pagi-pagi. Saya bilang, Mi gimana nih Mi? Jalanin. Iya, pagi. Jadi setelah anaknya dianterin baru ngaji. Black Canyon kita datangin. Subhanallah. Kalau Starbucks mah berapa kali datang di situ mah. Beneran ngajinya itu di situ. Dan pun ngajinya itu seperti di apa itu namanya? Citos. Iya, di Citos itu kan baru buka. Iya, baru buka. Jadi itunya lagi bersih-bersih, kita udah ngaji di sana. Di Starbucks juga ada. Ya, kalau yang di daerah apa setelah dapur dapur Sunda, ada satu lagi apa tuh Sambara, di sebelah sana kan ada Black Canyon itu, ya. Di situ juga, subhanallah. Pokoknya pindah antara apa namanya? Kafe ke kafe ke kafe ke kafe. Mendingan kalau begitu Bunda. Begitu saya duduk di pengajian, saya sempat ragu pakai koko apa pakai kaos ya. Pakai koko apa pakai kaos ya. Bayangin aja, jam 7 saya harus jam setengah 8 itu saya suruh nongkrong di Citos, pakai baju koko, masuk Starbucks, iya, masuk kafe-kafe yang lepas, masih inget pokoknya yang aneh-aneh. Sampai saya ejaannya aja sama si ngeja, gitu, warungnya itu yang mana? Itu datang, Bi datang, saya duduk di meja gini kan, mau minum apa? Teh manis, ya teh manis aja. Teh manis, air putih, segala macam. Pokoknya alhamdulillah makanannya itu nggak kenal di lidah, subhanallah. Begitu saya di situ saya tahu rumput laut, saya kira plastik, saya copotin itu. Jadi kasih apa itu namanya tuh ya, yang apa namanya tuh Mi? Apa? Sushi. Punten kalau ada namanya di sini. Subhanallah. Itu luar biasa. Itu saya copotin itu. Saya copotin. Ini saya bilang, ngapain diplastikin gini? Saya copotin. Abi nggak makan itunya? Enggak. Ini enak loh. Itu bukan plastik. Ini saya kira apa tuh plastik kresek gitu. Itu bukan kulit. Saya kan nggak mau kalah. Saya nggak suka kulit. Saya nggak suka ikan loh. Padahal mah nyesel juga, itu paling saya suka. Nggak mau kalah dong saya. Punten Bunda. Ini jangan sekali-kali suudzon doa. Bunda, kalau pengen tahu ini, begitu saya duduk, pertama datang 8 ngaji 9 orang, astagfirullahaladzim, saya mesti serba salah. Terusin ngaji apa enggak ya? Itu pengajian sebulan sekali apa saya juga lupa. Sebulan sekali. Itu ibu-ibunya yang datang, astagfirullah. Tidak begini. Saya nggak usah bicarakan, tapi duduk di sini, ngadap saya.
Aduh gimana cerita? Saya lagi ngaji dia masih begini nih. Itu saya lagi menerangkan tuh begitu, beneran ini. Aduh saya gimana ya, tapi bismillah, saya salah nggak tempat ini ya, saya salah nggak ya, ini gimana nih Mi, cara gini, bismillah, coba aja sambil doa bla bla bla. Subhanallah, jarak mungkin 6 bulan seperti itu. Akhirnya punten, awal mula yang 9 orang ini lagi pengajian 1 orang, kagak enak dong kalau kan hari Senin waktu ngajinya, kagak enak dong kalau Senin kita pakai baju ginian, begini semuanya. Kagak enak dong kalau hari Senin pakai bajunya, khusus kita pakai Senin pakai coba-coba muslimah ya. Nah, mulai itu 1 orang tuh, iya, 1 orang pakai baju muslimah yang kayak bunda sekarang pakai ini, sampai begitu datang, nih kayak gua dong nih, hari Senin aja dong kalau ngaji pakai gini aja, gitu kan? Itu beneran cuma hari Senin pakai gitu. Akhirnya mereka sepakat kalau hari Senin ini pakai baju muslimah. Udah kasihan dong, kagak enak sama Ustadz masa begini gitu dia ngomongnya kan. Hanya kalau Senin panjang. Itu terserah kalau hari itu. Tapi hari Senin saya lihat kadang-kadang begini nih, pakai jilbab begini. Saya bilang sekian saja, nanti insya Allah disampaikan. Nanti kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil buka jilbab sampai dimasukin ke mana? Sampai dimasukin ke tas. Iya, baru salam, udah salam warahmatullahi tek beres sudah. Kan ada yang pendek tapi pakai baju luar lagi. Kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tapi bunda, sekarang yang 9 ini, jadi yang 9 ini 4 orang punya majelis khusus. Dan hijabnya sudah hijab seperti bunda semuanya, Masya Allah. Dan yang 9 orang ini sudah punya majelis rutin juga, dan semuanya di musola, Masya Allah. Tidak di sana lagi. 6 bulan perjuangannya, tapi punten, jangan suudzon, doa. Ya Rabb, mudah-mudahan mereka itu benar ngerti, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan terserah itu apa dan apa. Ada yang bilang, Abi, saya sih udah mau jilbab, kenapa suami saya masih tidak setuju ya untuk saya pakai jilbab? Pokoknya terus jangan putus asa, bicara, akhirnya mengizinkan. Masya Allah. Kenapa? Berapa banyak orang mau hijab tidak disetujui oleh keluarganya, tapi berapa banyak juga keluarganya sudah menyetujui tapi hatinya berat. Punten, seberat ibu untuk berhijab, sebesar itu pahala yang akan ibu dapatkan. Subhanallah. Setelah bismillah menggunakan hijab, pahala dari Allah entah berapa. Ihsannya luar biasa. Selanjutnya apa lagi? Punten, dengan mengatakan ibu syiar kepada orang luar. Jadi hakikatnya bunda seperti ini jalan kemana, itu ibu sedang dakwah. Cuma ibu nggak nyadar kalau bunda sedang dakwah. Ibu sedang dakwah. Saya lanjutkan lagi. Lihat. Dengan mengatakan dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Ya, itu adalah satu hal yang luar biasa. Namun punten, banyak orang yang tidak merasa kalau dengan hijab ini justru akan lebih mulia dan terlindungi dari kehidupan yang ada. Allahu Akbar. Selanjutnya, lihat. Dengan menyebutkan bahwa Allahu Akbar, yang memerintahkan kita berhijab adalah pasti Allah, sementara kita harus yakin dalam hati kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara atau dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli. Kalau Anda diperintah oleh Allah, segeralah, jangan apa? Jangan leleda itu apa ya, leleda itu? Tarsok, iya. Begitu ada niat baik, bismillah, saya akan kerjakan ini. Punten, khusus untuk ibu-ibu yang punya anak masih kecil tapi wanita. Bismillah, mulai sekarang belikan baju apa? Ataupun hijab yang kecil-kecil saja. Nak, coba nak pakai ini, nak. Nak, coba pakai ini, nak. Terus dukung oleh dukungan suami, dukung oleh dukungan keluarga, dan dukungan dari teman. Subhanallah. Jadi dematan, begitulah untuk masalah hijab. Syaratnya untuk berhijab tidak ada syarat yang aneh-aneh. Di antaranya apa? 1, tidak syafaf. Syafaf itu tidak menerawang. Jadi ketika sedang berjalan, ini apa nih? Lehernya dari belakang kelihatan karena saking apa? Tipisnya. Minimal ada dabelan lagi, jadi tidak langsung nampak, iya. Ataupun pakai jilbab tapi begitu ada matahari, tai lalatnya ketahuan di sini. Nah, ini juga tidak, itu syafaf, ya. Selanjutnya, punten, berhijab juga dengan mengatakan paling tidak, punten, bisa menutupi di bagian dada, ya. Minimal pendek-pendeknya sorban saya ini kira-kira ya seperti ini, pendek-pendeknya. Silakan. Tapi saya belum mampu deh gini-gini. Bismillah, Allah sangat menghargai sekecil apapun usaha.
sekecil apa usaha, bismillah. Iya. Selanjutnya apalagi dengan mengatakan bukan hanya sekedar itu, satu tidak syafaq, satu memanjangnya, selanjutnya punten tidak berbusana yang apa? Kayak lemper gitu ya. Terak begitu. Tidak, tapi apa namanya? Gombrang. Tahu gombrang? Iya, longgar. Longgar kelihatannya, ruangan juga bebas segala macam, asik segala macam. Itu salah satu daripada syarat yang ada. Iya, punten. Selanjutnya dengan mengatakan setiap ada orang yang mencemoohkan kepada bunda yang sedang berbuat baik dan berhijab, pahala bunda didapatkan. Ya, itu harus dipegang itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Itu udah biasa. Orang solehah dicemoohkan itu biasa. Begitu lewat ibu yang pakai jilbab, bau sorga nih. Nah, subhanallah. Dengan mengatakan seperti itu. Iya, kalau mengatakan begitu ada lewat, kita doa dulu tuh, kenapa? Ada orang, ada ustazah, nggak apa-apa, itu biasa. Setiap ada yang mencemoohkan, hakikatnya itu adalah pahala buat kita. Dan punten sekali lagi, bunda, apapun yang kita lihat, husnudzon, jangan ada suudzon. Selanjutnya doakan, selalu seperti itu. Dan saya ucapkan selamat siapapun yang sudah kuat untuk hijabnya. Dan saya ucapkan juga selamat bagi yang sudah mengikrarkan dirinya berhijab, karena sudah dengan Allah. Dan kita doakan yang masih ragu-ragu untuk berhijab, semoga setelah ini Allah siapkan untuk jadi hijab yang kokoh. Subhanallah, seperti itu. Kenapa? Ada satu pertanyaan, punten. Pertanyaan yang pertama, ini dengan menyebutkan kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, apakah ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau wanita atau perempuan yang telah baligh melangkahkan kaki 7 langkah keluar rumah tanpa berhijab, ayahnya akan masuk neraka? Iya, seperti itu. Apakah kedudukan hadisnya sahih atau tidak? Wallahu a'lam. Saya kalau mengatakan rasa-rasanya, kalau seperti nanti saya akan carikan. Namun yang saya tahu, seorang ayah dan seorang ibu ketika wanita atau anaknya terlihat auratnya seperti tadi yang disampaikan oleh para alim ulama, seperti sehelai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, punten, itu seperti ibaratnya 1 tahun finnar, dalam neraka. Mengerikan sekali. Ibu hitung rambut anak itu ada berapa, nah itu kalikan aja. Subhanallah, mengerikan sekali. Maka wajar kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tapi untuk hadisnya saya akan carikan, mungkin bisa dikasih waktu nanti setelah acara ini, setelah majelis saya minta waktu 5 atau 3 menit untuk mencari hadis ini. Bisa cepat insya Allah, ya, bisa cepat untuk mendapatkannya. Terima kasih dengan pertanyaan ini. Namun yang jelas, ini yang menyuruh ibu berhijab hukumnya wajib, itu sama dengan yang menyuruh ibu sholat, yang menyuruh ibu puasa. Kalau perintah dari Allah, urusannya adalah antara surga dan neraka. Punten, agak kasar bahasanya. Kalau ini perintah dari Allah, mau surga enggak ya neraka, punten saya katakan demikian agar tidak memudah-mudahkan masalah ini. Iya, dengan menyebutkan karena ini perintah dari Allah. Kalau untuk perintah dari Allah, ya atau tidak, selesai. Kalau iya, alhamdulillah. Tidak, hati-hati. Tapi punten, bunda yang masih ragu-ragu, doa kepada Allah. Yang belum punya keinginan, minta kepada Allah. Tenang saja, santai. Dan semuanya doa kepada Allah. Siapapun ya, teman, punya sahabat dalam hati, ya Rabb, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah, berikan hidayah. Kenapa? Sekecil apapun, misalnya saya mah pakai jilbab mau ngaji saja, luar biasa, hebat. Iya. Kenapa? Dia tahu posisi dan dia tahu baik. Iya. Seperti itu. Dan insya Allah ini kebaikan. Ketika duduk di majelis taklim saja sudah luar biasa nilainya. Allahu Akbar. Selanjutnya, ini tentang masalah hijab tadi. Hadisnya, maaf, pertanyaan lagi, yang apakah beda antara mahram dan muhrim? Sama. Muhrim dibilangnya atau mahram sama saja. Itu adalah misalnya suami ke istri, istri ke suami, itu muhrim atau mahram. Ya, muhrim atau mahram itu adalah kata-katanya sama. Suami mau umroh ada mahramnya, istri mau umroh ada mahramnya, istri mau haji ada muhrimnya, sama mahram muhrim itu juga. Ya. Selanjutnya pertanyaan, ada titipan pertanyaan dari teman kami, ya, meminta pertanyaan mengenai rencana pemindahan makam Rasulullah oleh pemerintah Arab Saudi terkait perluasan masjid. Tidak ada
tidak akan ada perpindahan. Itu yang saya tahu, dari itu hanya isu saja. Tidak ada. Tidak ada. Itu jangan dipercaya kalau ada pemindahan makam. Tidak. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW tuqbar, dalam hadis Rasulullah SAW, tuqbarul anbiya haitsu ma mata fih. Para nabi dikuburkan di mana dia wafat. Di situ wafatnya, kuburkan di situ, dan tidak ada yang berhak untuk memindahkan daripada makam ini. Tidak boleh. Dan itu ada isu tidak akan ada pemindahan makam Rasulullah SAW. Ini suka aneh-aneh saja. Ya tidak. Saya pernah berbicara juga dengan beberapa teman-teman kami di sana, tidak ada pemindahan. Tidak akan pernah ada pemindahan itu. Perluasan tetap ada. Kenapa? Karena pas itu kan dekat sekali dengan imam, dan itu di saf awal, ya. Paling perluasan kemana? Belakang atau samping, kiri kanan, ya. Tapi tetap yang namanya itu adalah makam Rasulullah SAW, dan posisinya itu ada di pinggir Masjidil Nabawi. Jadi kalau mengatakan pemindahan makam, tidak ada rencana pemindahan apa-apa untuk masalah makbarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Yang pertama, mohon maaf kemarin ketika acara anak-anak kita Abnai, memang Bunda ada yang daftar sudah fix tapi nggak datang, gitu kan? Jadi sempat ada yang mengatakan, oh, kok nggak hadir dia? Iya, bukan salah kita. Kalau nggak hadir mah ya salah mereka gitu ya. Terus akhirnya dengan mengatakan, ya tetap kita akan berfokus kepada yang sudah fix tersebut. Jadi kalau 50 sudah masuk, tetap 50. Iya. Adapun yang 50 nanti nggak hadir, ya tidak bisa ditambah lagi. Emang sudah seperti itu. Itu yang mohon maaf seperti itu. Insya Allah kemarin Masya Allah luar biasa, tambah baik dengan pengajarannya, dengan pelajarannya. Insya Allah yang berikutnya akan selalu kami perbaiki. Selanjutnya mohon doanya, hari ini malam tadi ayahanda daripada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham wafat, ya, di Banjarmasin, Kiai Haji Ilham Marzuki. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, dan beliau pun diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa untuk ayahanda atau abah daripada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, pertanyaan lain, pernah iya ibu yang mimpi di rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, karena kita bebas majelis ini, ya. Iya belum dibilang. Subhanallah. Saya bacakan apa? Nggak apa-apa Bunda. Jadi kebetulan saya pun mungkin pernah menyampaikan di sini, ya. Jadi waktu itu biar tidak suudzon, ya. Dan alhamdulillah sekarang dukungannya dari para alim ulama, Ustadz Din Syamsuddin, Kiai Haji Din Hafiduddin, terus lagi termasuk guru-guru kami, Kiai Haji Nur Hidayat Nur Wahid, beberapa ulama. Dulu waktu lagi musim uka-uka, ingat nggak dulu tuh? Zaman dulu uka-uka. Pas lagi uka-uka tuh anak saya yang kedua lahir itu, iya. Lagi musim uka-uka itu, iya. Jadi pas lagi melahirkan anak kedua, Umi lagi sakit-sakitnya, bidannya ngobrol, itu hukumnya uka-uka tuh kayak gimana, Abi? Itu saya ngomongin uka-uka, dia lagi sakit, dia langsung begitu ngomongin uka-uka, ini lagi sakit. Saya masih ingat itu. Jadi beliau lagi sakit, lagi ngehujan-hujan begitu. Subhanallah, apa tuh ngehujan itu, lagi ngeden begitu gitu. Itu bidannya dengan santai, karena bidannya juga ustazah gitu ya, tahu agama segala macam. Sambil tuh, itu tolong uka-uka tuh kayak apa sih hukumnya gini? Jadi begini, uka-uka tuh hukumnya gini. Jadi lagi sakit, lagi ngomongin uka-uka. Saya dicubit ngomongin uka-uka, saya lagi sakit. Saya bilang, bidan ini jangan ngomong uka-uka dulu. Nah seperti itu ya. Jadi saat itu awal mula, saat itu uka-uka meledak kemana-mana. Akhirnya sampailah satu acara yang di TV ada, di radio ada, di majalah ada, dengan mengatakan bisnis Anda tidak akan bisa kecuali Anda akan di ini, cocoknya dengan ini, cocoknya dengan ini. Pernah lihat tuh iklan-iklannya begitu. Setelah itu ada ketik rek spasi gini-gini nanti akan ditebak. Nah seperti itu kan? Itu perbuatan dukun. Kita tidak perlu untuk rame-rame masalah itu, tapi sudah sampai jika Anda mimpi ini ke saya, jika ini, nah itu yang berperan, yang dukun-dukun itu. Langsung MUI dari pusat, Profesor Dr. Hamdan bersama waktu itu dengan abang kami Haji Rano Karno, saat itu dengan mengatakan ini harus menyelesaikan masalah ini karena adalah bagian syar'i, karena mimpi bagian daripada syariat.
Lalu kami bermusyawarah dengan MUI di Jakarta Barat saat itu dengan Profesor Dr. Hamdan. Lalu akhirnya untuk mencoba dengan mengatakan ini cukup untuk mengenalkan kepada Islam kalau mimpi itu ada dan syariat ini ada, tapi harus diterjemahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka saat itu kami 2 tahun. Sampai hari ini kita masih dipinta, tapi sudah cukup rasanya masyarakat Indonesia mengetahui kalau mimpi itu ada bagian dari Al-Quran, ada dalam hadis, dan sudah tidak ada lagi dukun yang berani-berani masuk ke ranah mimpi. Begitu kami membawa program itu, waduh, itu surat-surat. Ustadz mah nggak usah cerita mimpi, Ustadz mah sholat puasa haji saja. Kenapa? Karena ini bagian dari mereka. Punten, intinya saat bermimpi jangan suudzon dengan maknanya. Mimpi gigi atas patah begini, mimpi digigit ular begini, mimpi itu. Mimpi tidak ada kamusnya. Seperti itu ya. Dan harus diterjemahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh, ini pernah mimpi naik gunung sampai ke puncak melihat air kawah yang panas. Apa artinya? Apa doanya? Mimpi yang sudah lama, mimpi sudah lama sekali. Punten. Saya hanya mengatakan ilzam bidoa walidaik. Harus lebih dekat dengan orang tua untuk lebih minta doa darinya. Itu. Yang bermimpi melihat gunung sampai ke puncak melihat air kawah yang panas. Punten, dengan mengatakan bismillah, minta doa kepada orang tuanya. Kenapa saya katakan gini? Dalam bahasa Arab gunung, tapi dalam bahasa Arab puncak itu Jadi ketika dikatakan gunung bisa diartikan itu adalah ibu. Iya. Kenapa saya katakan? Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya dengan mengatakan kawah segala macam, itu adalah mempunyai dahsyat yang luar biasa. Tidak ada yang paling dahsyat yang dimiliki oleh orang tua kecuali ridhonya dan orang tuanya. Makanya saya katakan ilzam qadaima walidaik, hormat dan lebih cinta kepada orang tua, minta doanya mustajab. Jadi yang bermimpi dengan mengatakan kalimatnya, tapi ibu bapak saya sudah tidak ada, tapi doa-doanya pasti masih melayang-layang, masih ada. Maksud saya gini, mungkin nggak ada doa orang tua yang dikabulkan tapi orang tuanya sudah wafat? Mungkin nggak? Mungkin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dijadikan keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim wafat tapi anak-anaknya nabi semua kan? Nabi-nabi itu doa Nabi Ibrahim. Kita tidak tahu ibu bapak kita ngedoain apa saat mereka hidup. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, doakan banyak-banyak orang tuanya. Tetap menjadi anak yang soleh. Kalau saya sudah soleh, lebih soleh lagi. Makanya dengan mengatakan punten, dengan mengatakan mimpi naik gunung sampai ke puncak, melihat air kawah yang sangat panas. Maknanya dengan mengatakan punten, orang tua sudah mencintai orang yang bermimpi ini. Orang tua sudah sayang dengan yang mimpi ini. Dengan mengatakan hanya anak tidak pernah minta doa, mungkin lupa. Iya, dengan mengatakan mah doakan saya mah, pak doakan saya. Begitu. Kadang-kadang orang tua juga saking cintanya, saking sayangnya biasa-biasa saja, tapi pinta doa kepada kedua orang tua. Ini adalah tentang masalah gunung yang ada, karena gunung ini adalah ibu. Subhanallah, gunung adalah ibu. Iya, lalu kawah segala macam dahsyat itu adalah ridhonya dan itu adalah doanya. Masya Allah, doa ibu dahsyat. Tapi kalau sudah tidak ada, doakan banyak-banyak. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mimpi di rumahnya apa nih? Bulan yang lalu di rumah banyak sumpah apa sampah nih? Sampah. Ada ular besar. Ini kalau mimpi ada sampah dan ular besar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Apalagi kalau dijelaskan mengatakan sampahnya sampah apa, ularnya warna apa, itu sangat menunjukkan sekali. Karena ibu punten kaidah, kalau ibu mimpi melihat ular hitam, ular coklat, ular yang gelap-gelap, itu hati-hati dengan min syarril waswasil khannas ataupun minal jinnati wan nas. Atau dikatakan ada hal-hal yang seharusnya ibu dekatkan diri kita dengan Allah agar tidak terkena apa-apa. Ketika melihat seperti ini, saya takut ada yang hasad manusia ataupun jin. Makanya istighfar, sholawat, istighfar, sholawat itu akan terhindar. Bunda, perbanyak istighfar dan sholawat akan terhindar. Ini salah satunya. Kenapa? Saya katakan ular ini, punten, ular, anjing, buaya, pokoknya mengerikan itu mengerikan. Sampai Rasulullah mengatakan, kalbul aswad asyaitan. Kalau ibu melihat dalam mimpi, punten, anjing hitam, yang ibu lihat itu setan. Iya, kalbul aswad syaitan. Makanya setan ini identiknya dengan seperti itu.
kadang-kadang ketika kita dalam keadaan tertidur segala macam, sihir seperti itu datang, maka lindungi dengan ayat kursi sebelum tidur, suratul falak, suratul nas, seperti itu. Iya, maka sangat baik sekali kalau seandainya ketika ada yang bertanya masalah mimpi seperti ini, bagus dengan kertas. Iya, dengan kertas sampaikan, kumpulkan, simpan. Jadi kalau hari Kamis kalau ada bertanya, simpan sini, simpan sini, simpan sini. Bagus sekali. Jadi ini adalah pelajaran. Hah? Iya, Kamis ke-1. Bolehlah Kamis selanjutnya juga, tapi jawabannya nggak tahu. Iya. Iya. Jadi kalau nanti ada Kamis ke-1, silakan simpan. Yang mau datang, simpan, disimpan di sini, disimpan. Nanti kita akan jawab. Kenapa? Karena ini permasalahan kita semuanya. Baik. Jadi semoga yang mengawali dengan pertanyaan kertas ini menjadikan satu sunnah kebaikan ataupun perjalanan kebaikan. Karena itu adabnya. Jadi kalau mau bertanya, kadang-kadang dikasih mic-nya kadang suka lupa mau ditanya. Silakan, lupa, nggak jadi jadinya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan 3 pertanyaan ini sangat baik sekali. Kita doakan untuk kita semuanya, semoga Allah berikan ketenangan lahir dan batin. Dan juga untuk ayah Handa Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma taqabbal min kulli a'malihi shalih. Allahumma taqabbal min kulli khutuwatihi shalih. Allahumma taqabbal min kulli aghradihi shalih. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, sahil umurahu, sahil hisabahu, sahil lahu inda yaumil mahsyar, sahil hisabahu wa adkhilhul jannatil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah hari Kamis masih jumpa. Saya insya Allah berangkat haji tanggal seberapa? 15. Tanggal 15 September. Jadi kalau ada yang bunda ada yang haji tahun ini atau keluarga, saya tanggal 15 berangkat ke Madinah, tinggal di Obroy. Setiap sholat asar ada majelis taklim di Obroy. Bunda yang punya keluarga, sahabat, teman atau di antara bunda, saya di sana mungkin 6 hari atau 7 hari atau 8 hari di Obroy. Setiap sholat asar kami tunggu. Kalau ada yang di sana, datang saja ke Obroy, di mana majelis taklimnya kami dengan Menan ataupun IDM, mana travelnya Menan atau IDM, datang aja ke sana. Nanti begitu datang langsung ID dipakai nggak apa-apa, masuk aja ke dalam karena kita akan terbuka untuk umum pengajian di sana. Iya. Kenapa? Biar disiapkan kursinya. Jadi kalau ada ibu yang berangkat haji, iya, tahun ini kebetulan pas lagi di Madinahnya satu waktu dengan saya, alhamdulillah, silahkan ditunggu di Obroy. Biasanya di tingkat berapa gitu ya, nanti ada petugas di bawah dan mengatakan Bimaki di mana, nanti ditunjukin dan kita tausiah di sama. Biasanya kita setiap berangkat haji itu punya target tersendiri. Misalnya untuk saat ini akan mengupas tentang masalah sholat, ya. Jadi bagaimana tentang masalah sholat. Jadi nanti di Madinah kita seperti itu. Jadi kalau haji tahun kemarin itu judulnya adalah mengenal Rasulullah lebih dekat. Ya. Sekarang ini mengenal sholat dengan lebih baik. Jadi nanti judul untuk haji tahun ini, selama di sana kita mesantren. Jadi mesantren terus selama haji itu, terus setiap hari dikasih pelajaran. Jadi kalau ada yang bunda, ada keluarga, ada teman, ada sahabat, karena di sana kan nggak ada pencerahan. Iya, kadang-kadang pun dan beberapa pembimbing, beberapa travel datang aja ke Obroy setelah sholat asar. Setelah sholat asar dari tanggal 16 itu insya Allah pelajaran sudah mulai. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 23 insya Allah September itu pas di mana? Di kota Madinah. Yang pas kebetulan itu ditunggu. Iya, nggak usah malu-malu, nyampe nanti begitu datang bilang saja dengan mata Nabi Maki, saya kawannya Fulan di Rumil, saya jamaah majelis di Rumil, biar kita gabung di sana semuanya. Iya, tidak perlu dengan harus travel itu tidak, semuanya adalah haji dan tamu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silakan Bunda ditunggu, bila perlu semuanya saya tunggu di sana. Amin ya rabbal alamin. Yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga yang hadir di tempat ini Allah panggil segera untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Sebelum ditutup, Kamis depan berarti pelajarannya adalah tafsir. Oh iya, hari Ahad
punten sebelum saya tutup, hari Ahad biasanya pengajian bulanan hari Ahad ini setelah sholat Isya. Sekarang ini kita robah setelah sholat Asar. Iya, jadi setiap Ahad pertama. Karena kalau malam itu besoknya kan Senin, anak-anak sekolah susah, banyak masukan, ya, banyak masukan. Nabi bisa nggak dimajuin? Jadi setelah sholat asar sampai maghrib, setelah sholat asar langsung pelajarannya Qisasul Quran. Apa Qisasul Quran? Qisasul Quran itu adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kisah Harut Marut, seperti kisah Dzulqarnain, ya, seperti kisah yang namanya Tolut, Jalut, itu kan yang ada dalam Al-Quran, ya, Ashabul Kahfi, itu kan. Nanti kita akan nonton dari suratul Baqarah, kisah apa saja yang ada. Surah Ali Imran ada kisah apa saja. An-Nisa, Al-Maidah ada kisah apa saja. Jadi nanti kita kalau ada kesempatan, saya harap dengan suaminya juga datang, anak-anaknya juga datang. Kenapa kita ngambil Qisasul Anbiya? Lebih dekat dengan Quran sebenarnya. Begitu ya. Kenapa? Iya, sholat asar langsung. Iya, begitu. Assalamualaikum, dikiri langsung. Jadi nggak ada, oh kita buka acara ini dengan baca alhamdulillah, nggak ada. Jadi begitu selesai, saya langsung ambil mic, langsung kita tausiah tentang Qisasul Anbiya. Ditunggu kehadiran Qisasul Quran, salah sedikit tapi fatal akibatnya. Iya, Qisasul Quran. Iya, Qisasul Quran. Bunda dengan ayahandanya silakan, kalau ada kesempatan ditunggu, anak-anaknya ditunggu, silahkan. Kita siapkan nanti bubur kiwari kalau jadi. Iya. Iya, kita bikin bubur nanti. Mie bubur kan? Nggak tahu, lihat situasi nanti. Iya, mudah-mudahan. Soalnya yang masaknya dia, jadi nggak tahu nih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ditunggu hari Ahad setelah sholat asar bersama keluarga, agar saya sendiri bisa mengenal suami ibu lebih dekat lagi. Begitu. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.